Oke, kita lanjutkan ya. Tentang sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Kita tahu ya, Indonesia mengalami sebuah proses yang sangat panjang. Selain proses kolonialisme, penjajahan yang juga sangat begitu lama, setelah merdeka juga Indonesia memiliki banyak dinamika, banyak sekali perubahan-perubahan ketatanegaraan, dinamika ketatanegaraan pasca kemerdekaan. Jadi kalau kita mau bagi sejarah ketatanegaraan kita itu ada sejarah ketatanegaraan prakolonial, terus sejarah ketatanegaraan pada saat kolonialisme, ya. Kemudian sejarah ketatanegaraan Indonesia pada saat pendudukan Jepang, kemudian sejarah ketatanegaraan pasca kemerdekaan, pasca tahun 1945. Nah, kita akan langsung masuk pada sistem ketatanegaraan periode pasca kemerdekaannya. Secara garis besar, ringkasan periode sejarah ketatanegaraan di Indonesia, karena Indonesia ini mengalami berbagai macam dinamika ya, saat perjalanannya baik era Orde Lama, Orde Baru, sampai era reformasi saat ini. Secara garis besar saya tulis seperti ini, ringkasan periode sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Yang pertama periode 17 Agustus 1945. Nah, ini tentang berlakunya Undang-Undang Dasar 45 ya, tanggal 18 Agustus. Jadi sebelum saya lanjutkan, bahwa penyelenggaraan ketatanegaraan sebuah negara atau Indonesia itu akan bergantung kepada undang-undang dasarnya. Jadi negara itu dijalankan bagaimana penyelenggaraan ketatanegaranya untuk mencapai sebuah tujuan negara, baik itu dalam pembagian pemisahan kekuasaannya, peran fungsi lembaga-lembaga negara sebagai sebuah organisasi, itu akan bergantung kepada sumber hukum formil yang tadi saya katakan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang yang paling tinggi yang disebut sebagai undang-undang dasar. Ya. Atau bisa dikatakan sebagai konstitusi tertulis. Kenapa saya katakan konstitusi tertulis? Karena secara teori memang konstitusi itu berbeda dengan undang-undang dasar. Ya. Karena konstitusi itu cakupannya lebih luas. Karena konstitusi itu tidak hanya satu hal, tidak hanya pada satu undang-undang yang sifatnya tertulis atau formil. Karena konstitusi itu merupakan satu kerangka kebangsaan, kerangka penyelenggaraan sebuah negara yang tidak hanya tertulis ya, bisa saja satu pandangan-pandangan hidup bangsa, baik itu secara sosiologis, filosofis, dan seterusnya. Contohnya misalkan di Inggris nggak ada konstitusinya yang tertulis sebagai undang-undang dasar. Meskipun banyak pedoman-pedoman di Inggris itu bentuknya tulisan, tetapi tidak diundangkan sebagai undang-undang dasar. Tapi itu disebut sebagai konstitusi, sebagai kerangka penyelenggaraan negara di Inggris. Contohnya adalah Bill of Rights atau piagam tentang hak asasi manusia. Jadi di Inggris harus bagaimana jaminan hak asasi manusia warga negaranya. Ada Bill of Rights. Bill of Rights itu bukan undang-undang dasar, tapi itu juga disebut bagian dari konstitusi. Karena itu merupakan satu kerangka dalam penyelenggaraan negara, bahwa dalam penyelenggaraan negara harus menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Nah, oleh karena itu saya katakan Undang-Undang Dasar di Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan sebuah konstitusi tertulis. Jadi konstitusi tertulis. Jadi dasar penyelenggaraan sebuah negara sebagai organisasi, maka harus diatur di dalam sebuah undang-undang dasar. Harus diatur dalam sebuah undang-undang dasar. Di Indonesia, undang-undang dasar yang pertama kali saat memproklamirkan kemerdekaan tahun 1945 disahkan tanggal 18 Agustus itu
kita memiliki undang-undang dasar yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya tentang bagaimana bentuk negara, bagaimana penyelenggaraan negara, meskipun perlu kita sadari Undang-Undang Dasar 45 saat proklamasi itu secara materi isi Undang-Undang Dasar masih sangat terbatas ya, masih sangat terbatas. Kenapa? Karena begitu terbatasnya waktu di dalam mempersiapkan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 dirancang disusun saat sidang BPUPKI ya, di mana sebelumnya menyusun Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara itu, kemudian dilanjutkan menyusun Undang-Undang Dasar sebagai penyelenggaraan negara. Bagaimana nanti ke depan Indonesia ini berjalan sebagai sebuah organisasi negara, siapa yang memimpin negara ini, ya kan? Bagaimana cabang-cabang kekuasaannya, kemudian bagaimana pergantian kepemimpinannya, itu diatur secara terbatas saja di Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, Undang-Undang Dasar 45 yang dibuat secara cepat, nah itu kemudian berjalan setelah atau berlaku setelah disahkan tahun 1945, tepatnya tanggal 18 ya. Karena syarat terbentuknya negara tidak hanya sekedar memiliki wilayah, tidak hanya sekedar memiliki pemerintahan yang berdaulat, tidak hanya sekedar memiliki rakyat, ya, tetapi juga harus disusun undang-undang dasarnya terlebih dahulu. Sebagai komitmen negara hukum dan sebuah negara yang dijalankan atas dasar hukum, maka harus dibentuk undang-undang dasarnya, peraturan dasarnya untuk menjalankan sebuah organisasi negara Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku saat itu sampai tanggal 22 Desember 1949. Kenapa? Karena saat itu Indonesia melalui konferensi meja bundar, ketika ingat ya, dalam sejarah Indonesia berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, saat kemerdekaan Indonesia sudah memproklamirkan diri merdeka sebagai negara yang berbentuk kesatuan, semua wilayah di Indonesia menyatu menjadi satu kesatuan ya, yang integral. Kemudian pada saat 22 Desember 49, Belanda yang mulai lagi untuk mencoba menguasai Indonesia dengan berbagai macam tipu muslihatnya, sehingga Indonesia harus dirubah menjadi negara yang berlaku sebagai negara Republik Indonesia Serikat atau federal atau bagian juga menjadi satu bagian dari negara Belanda, di mana Indonesia terbagi menjadi berbagai macam negara-negara bagian seperti sejarah yang pernah kita pelajari itu. Saya tidak akan membicarakan secara detail tentang situasi saat Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Tetapi yang jelas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sempat tidak berlaku dan diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS. Indonesia menjadi negara serikat, di mana menjadi tidak lagi menjadi seorang presiden yang memimpin negara secara kesatuan, satu kesatuan, tetapi Perdana Menteri. Itu. Nah, RIS ini, Republik Indonesia Serikat ini, konstitusi RIS ini hanya berlaku 1 tahun ya, sampai tahun 50 kalau kita melihat sejarah. RIS ini hanya berlaku sampai tahun 50 karena semua berpikir bahwa ini negara Republik Indonesia Serikat ini bukan tujuan kita merdeka. Kita merdeka untuk menjadi satu kesatuan negara yang utuh, bukan terbagi dan terpecah belah menjadi negara-negara bagian seperti ini. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1950 ya, disitulah kemudian RIS tidak berlaku lagi. Konstitusi RIS tidak berlaku lagi. Akhirnya konstitusi RIS tidak berlaku, kemudian berlaku lagi undang-undang sementara saat itu.
atau kita kenal UDS tahun 1950 ya, undang-undang sementara. Jadi tidak lagi menggunakan undang-undang RIS atau konstitusi RIS, tapi menggunakan undang-undang sementara, yaitu disebut sebagai UUDS tahun 50, sembari saat itu dibentuknya Badan Konstituante oleh Presiden Soekarno untuk merancang konstitusi. Karena Badan Konstituante ini dibentuk oleh Presiden Soekarno saat itu untuk diberi tugas membuat konstitusi yang baru atau undang-undang dasar yang baru. Nah, UUDS tahun 50 ini berlaku 9 tahun. UUDS tahun 1950 ini berlaku kurang lebih 5 tahun, 9 tahun ya, 9 tahun sampai tahun 1959. Nah, saat tahun 1959 itulah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Nah, kalau kita ingat, dekret presiden yang salah satu isinya adalah pembubaran Badan Konstituante. Kenapa? Karena Badan Konstituante yang dibuat tadi tidak berhasil membuat konstitusi baru atau undang-undang dasar yang baru karena nggak jadi-jadi. Akhirnya pada tahun 59 UUDS tidak berlaku lagi, kemudian dasar penyelenggaraan negara Indonesia, undang-undang dasarnya kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45 saat proklamasi itu. Ya. Jadi kembali lagi ke undang-undang yang isinya masih terbatas, ya, yang dibuat secara cepat, ya, dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan, akhirnya dipakai lagi. Sehingga berjalan itulah saat Orde Lama sampai juga Orde Baru masih digunakan, yaitu pada era pemerintahan Soeharto 32 tahun masih menggunakan penyelenggaraan negaranya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Nah, terjadi gejolak tahun 98 yaitu reformasi, di mana ditandai dengan lengsernya pemerintahan Soeharto selama 32 tahun berkuasa, lengsernya Orde Baru tahun 98. Kemudian pada saat itulah ada inisiatif untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 45 yang dibuat saat itu belum sempurna atau masih dianggap kurang di dalam menjadi dasar penyelenggaraan ketatanegaraan. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen ya, pertama kali tahun 99 selama 4 kali, terakhir tahun 2004. 2002 ya. 2002-2003. Ya, ini amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diamandemen 4 kali, di mana dalam rangka yang pertama adalah sebenarnya penguatan sistem presidensil. Penguatan sistem presidensil di Indonesia. Kemudian jaminan hak asasi manusia, kemudian pemisahan kekuasaan yang jelas, tentang peran dan fungsi lembaga-lembaga negara, di mana sistem presidensial diperkuat ditandai dengan lembaga MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, di mana saat itu kalau kita lihat MPR menjadi lembaga tertinggi negara ya. Nah, karena Indonesia merupakan negara dengan sistem presidensil, maka presiden dipilih langsung oleh rakyat, tidak boleh presiden dipilih oleh parlemen atau parlemen bisa membubarkan atau mencopot kekuasaan presiden. Begitu juga sebaliknya, presiden tidak bisa seenaknya mencopot parlemen karena masing-masing dipilih oleh rakyat bagaimana fungsinya masing-masing sebagai eksekutif dan sebagai legislatif. Nah, itulah diperkuat di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali itu. Itu singkat ringkasnya, tetapi secara detail sebenarnya sudah saya tulis di sini ya, di slide ini. Nanti akan saya share, akan saya kirim di grup WhatsApp untuk bisa lebih detailnya. Ini di sini sudah saya tulis periodisasi saat pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 ya. Ini berlakunya Undang-Undang Dasar 45 pertama.
Ini saat sidang pembentukan BPUPKI ya. Pertama tanggal 28 Mei tahun 1945 dilantik BPUPKI, Badan Penyedia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Jepang ya, yang disebut sebagai Dokkitsu Zumbi Kosakai itu ya. Masih ingat sejarah. Nah, ini beranggotakan 62 dengan ketua dan wakil ketua adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat dan Suroso. Ini mengulang kembali sejarah ini sebagai ketua dan wakil ketua BPUPKI. BPUPKI ini kan sidangnya 29 Mei 45 sampai 16 Juli 45 ya. Sidang 29 Mei sampai 1 Juli ini membicarakan tentang dasar negara, Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai filosofi Groslah ya, sebagai pandangan hidup, filosofi bangsa sebelum membuat undang-undang dasar. Maka harus ada sumber hukum material yang disebut sebagai 5 sila Pancasila itu yang dihasilkan sidang BPUPKI yang disempurnakan oleh panitia PPKI itu. Nah, menyusun rancangan undang-undang dasarnya ini tanggal 10 Juni sampai 17 Juni 1945 disusun dan disetujui rancangan undang-undang dasar 1945 tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan ya, lembaga-lembaga negara dan seterusnya. Yang masih relatif singkat dan belum sekomprehensif sekarang isinya. Teman-teman bisa melihat Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen ya, harus dibaca. Apa nanti tugasnya membedakan. Saya harapkan saya akan kasih tugas teman-teman nanti untuk dikumpulkan di tengah semester saja saat UTS untuk membedakan secara detail dari Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen dengan Undang-Undang Dasar 45 setelah amandemen. Apa yang menjadi perbedaan yang mendasar, yang fundamen, apa saja. Ini sejarah detailnya ya dari penyelenggaraan negara kita. Dari sejarah ketatanegaraan kita. Nah, ini dari amandemen kita yang pertama, yang kedua, dan ketiga, keempat. Yang pertama di amandemen ini tanggal 19 Oktober tahun 99, pasca reformasi itu ya. Ini saat Habibie menjadi presiden. Amandemen pertama tanggal 19 Oktober tahun 1999. Adapun pasal-pasal yang di amandemen ini ada 9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, 15, 17, 20, dan 21 dari Undang-Undang Dasar 45 yang lama. Ini pada pokoknya yang di amandemen ini tentang kewenangan untuk mengurangi kewenangan dan hak prerogatif presiden. Jadi presiden kewenangannya dikurangi. Dan hak prerogatifnya presiden, karena di situ nanti akan ada pemisahan kekuasaan antara DPR ya dalam membuat undang-undang, presiden ya tidak lagi bisa membuat undang-undang sendiri, harus bersama dengan DPR, legislatif dan seterusnya. Jadi pengurangan kekuasaan presidennya di situ. Ini tentang pengangkatan dan penempatan duta negara, pemberian gerasi, amnesti, abolisi, gelar, tanda jasa, dan kehormatan. Ini amandemen yang pertama. Yang kedua, ini di amandemen tahun 2000 ya. Pasal yang di amandemen ini ada perubahan pasal, yaitu pasal 18, 19, 20, 26, 27, dan 30. Dan ditambah 19 pasal baru yang pada pokoknya dalam amandemen kedua ini adalah pemerintahan daerah, lebih dirinci tentang pemerintahan daerah, terus fungsi DPR dan hak anggota DPR. Kemudian tentang tambahan di pasal 27 dan seterusnya itu ya, tentang hak asasi manusia yang diatur lebih detail lagi tentang jaminan hak asasi manusia, di mana dianggap konstitusi yang lama atau Undang-Undang Dasar 45 kita yang lama belum begitu komprehensif menjamin tentang hak asasi manusia. Di mana buktinya pada saat Orde Lama dan Orde Baru disinyalir atau dinilai masih banyak pelanggaran hak asasi manusia. Amandemen yang ketiga tanggal 9 November tahun 2001 ya. Beberapa pasal yang diamandemen itu ada 8 pasal yang dirubah,
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24. Nanti silakan di cross check di Undang-Undang Dasar 45 yang lama, bisa download. Ya. Kemudian ditambahkan 15 pasal untuk dibandingkan dengan ditambahnya 15 pasal yang baru, yang pada pokoknya adalah tentang amandemen ketiga ini, MPR tidak lagi menjalankan kedaulatan rakyat. Jadi MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Kedaulatan rakyat dilaksanakan secara langsung melalui pemilu, ya, memilih anggota DPR atau legislatif secara langsung, memilih presiden dengan pemilu secara langsung. Mempertegas dan memperjelas Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Ini untuk mengurangi kekuasaan presiden yang saya sebutkan di awal tadi. Presiden dan Wapres dipilih langsung, kemudian ada pembentukan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, sebagai turunan dari penegasan dari pemerintahan daerah. Kemudian amandemen yang terakhir tahun 2002 yang keempat, ya. Ini pasal-pasal yang di amandemen ada pasal 2 ayat 2, pasal 6 ayat 4 dan seterusnya, itu yang pada pokoknya ini mengamandemen tentang anggota dan pemilihan MPR, tata cara pemilihan MPR, kemudian pemilihan dan pergantian presiden dan atau wakil presiden, tentang Bank Indonesia, tentang pendidikan, tentang sistem ekonomi, tentang perubahan konstitusi. Itu sejarah dari ketatanegaraan sampai pada era reformasi, ya. Nanti kita akan lanjutkan tentang beberapa perbedaan tentang kelembagaan negara di masa Orde Lama, Orde Baru, dan pasca reformasi, tentang susunan organisasi negara dan peran fungsinya nanti lebih detail pada saat pembahasan tentang topik kelembagaan negara, ya, tentang topik kelembagaan negara. Ini sejarah dulu terkait tentang Undang-Undang Dasar sebagai pemberlakuan penyelenggaraan negara kita selama kemerdekaan sampai dengan sekarang ini, di mana sebagai konstitusi tertulis kita, Undang-Undang Dasar 45 sebagai hierarki peraturan undang-undangan yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, sebagaimana yang sedang kita terapkan hari ini sebagai dasar penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. PR dari saya adalah, atau tugas dari saya adalah membandingkan isi dari Undang-Undang Dasar 45 saat proklamasi dikomparasikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Apa saja hal-hal yang paling mendasar dirubah dan perbedaannya, kemudian catatan dari teman-teman semua. Tolong dikasih catatan dan komentar. Apa komentar saudara? Ataukah ada hal-hal yang justru pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar yang lama atau Undang-Undang Dasar sebelum amandemen justru ada hal-hal yang lebih positif, ya, lebih bagus dalam ketatanegaraan kita, atau justru sebaliknya? Silakan nanti bisa dikasihkan catatan, nanti dikumpulkan saat ujian tengah semester. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman semua. Silakan. Mbak. Saya nggak bertanya, Pak. Ya, silakan. Tentang itu, Pak, apa dekret presiden. Jadi, di situasi yang seperti apakah boleh dilakukannya dekret presiden, dan apa saat dekret presiden itu keluar, itu bisa mengesampingkan undang-undang yang ada, Pak? Terima kasih. Oke. Sebentar.